Halo semua, aku Nubosap. Dan di video kali ini aku pengen lanjut lagi ngebahas koleksi game aku. Kalau di video yang sebelumnya itu aku ngebahas koleksi game fisik Switch aku dari bulan Juli sampai Februari atau Maret 2024. Dan sekarang aku pengen ngebahas koleksi game fisik Nintendo DS / Nintendo 3DS ku dari 2021 sampai 2023. Aku nggak punya banyak gamenya sih, aku cuma ada 4 ya. Nah, baiklah, langsung aja aku bahas dari yang pertama kali aku beli. Nah, ini dia gamenya. Sorry kalau misalnya ada suara-suara di background ya, soalnya lagi rame dekat rumahku. Nah, ini dia Tomodachi Collection Nintendo DS. Nah, jadi ini adalah game yang pertama kali banget aku beli ya. Game fisik pertama kali yang aku beli buat Nintendo DS. Jadi ini tuh game ini tuh kayak live simulator gitu, mirip-mirip kayak The Sims, cuma dia agak beda lah. Jadi ya ini dia tampilan depan ya, Tomodachi Collection. Tomodachi itu artinya teman ya dalam bahasa Jepang. Jadi koleksi teman. Kalau kalau diterjemahin secara kasar ya gitu sih. Collection teman, koleksi teman. Ya karena emang gamenya kurang lebih gitu juga sih ya. Soalnya kayak social sim, live simulator gitu lah, kayak Sims gitu, mirip-mirip gitulah. Ini bagian belakangnya. DS no Nakade Tomodachi to Kurasu ya. Apa namanya? Tinggal bersama Tomodachi di dalam DS. Oh, pokoknya teman-teman kita tuh di dalam DS lah gitu ya. Jadi kita bisa bikin Mi-nya atau avatarnya Nintendo nih. Ini kan namanya Mi ya. Itu kita bisa bikin dan bisa tinggal di pulau kecil yang ada di game ini. Jadi kita buka aja lah ya. Nah, jadi ini adalah game live sim ya, yang aku tadi udah bilang berkali-kali. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat aja gameplaynya ya di YouTube. Nah, tapi ya di sini kita dapat bukunya nih, Toriatsuke Setsumeisho atau instruction manual, sama dapat ini guys. Ini kan game tahun 2009 ya, jadi masih dapat kayak gini nih. Soalnya era-era Nintendo DS tuh pasti dapat sih guys, dapat buku kertas kayak gini nih. Pasti dapat sih manual book gitulah, atau kayak selebaran promosi game gini nih. Tuh, ada DS lah, Animal Crossing, Nintendogs gitu ya. Itu pasti masih dapat ya zaman dulu ya. Nah, yang aku suka juga ya dari game ini, kita dapat manual booknya kayak gini, dan ini full warna, full print kayak gini. Nah, jadi gameplaynya ini tuh kita ada di pulau kecil gitu. Di situ kayak ada apartemen nih ya, nih di pulaunya ada apartemen. Pertama-tama kita bikin dulu avatar kita sendiri. Kita bikin diri kita sendiri lah. Misalnya kayak Saburo no Sokuri-san, atau kayak Saburo look alike lah. Karena aku kan nickname-nya Saburo gitu ya. Jadi ibaratnya kayak ya diri kita lah, versi kita gitu, versi kita di gamenya gitu, avatar kita ya, pokoknya gitulah ya. Pertama kali kita bikin adalah diri kita sendiri. Terus habis itu kita bisa bikin apa namanya, karakter-karakter lain juga nih, entah teman kita, entah anggota keluarga kita, atau karakter fiksi gitu. Aku sih kalau di sini ya bikinnya teman-teman aku ya, sama beberapa karakter fiksi. Dan di sini kita bisa samperin mereka ke rumahnya, kita bisa kasih mereka makan, bisa kasih mereka baju, bisa bikin mereka nyanyi. Pokoknya ya kita kayak ngurusin mereka gitulah. Tapi ini gamenya juga seru ya. Mereka bisa saling temenan, bisa pacaran, bisa nikah juga ya teman-teman di game ini. Pokoknya gamenya seru lah. Dia banyak banget mode-modenya juga. Cuma karena emang ini gamenya cuma ada di Jepang ya, jadi tentunya bahasanya bahasa Jepang. Tapi untuk game ini itu ada versi English patch-nya guys. Di internet adalah, kan cari aja gitu ya. Ini untuk Tomodachi Collection. Dan Tomodachi Collection ini itu adalah prequel dari Tomodachi Life, yang nanti akan aku bahas ya. Tapi untuk sementara ya, ini dulu saja. Game berikutnya yang aku beli, ini menurutku adalah one of the luckiest purchase ever. Itu ini dia, Scooby-Doo First Frights. Ini aku beli harganya 150.000 doang teman-teman. Dan aku jujur aja tuh lagi iseng nyari di Tokopedia Scooby-Doo DS, langsung nemu ini 150.000. Dan ini jarang banget yang jual guys di Indonesia gitu ya. Dan aku dapetin ini di harga yang menurutku itu murah banget lah untuk game ini.
dengan kondisi yang cukup langka gitu ya di sini. Bukan berarti gamenya langka di luar ya, tapi di Indonesia agak jarang. Wah, ini aku hoki banget guys dapet ini. Dan ini region US ya. Dan ini juga dalam kondisi yang masih cukup bagus ya, masih bagus banget malah. Dan dia full set juga guys tuh. Dia masih dapat manual book, terus dapat health and safety precautions booklet. Ya, tuh. Ini bukunya dia nggak full color tapi printnya bagus deh ya. Tuh. Dan dia notesnya masih kosong nih. Pemilik sebelumnya nggak pakai notesnya, jadi ya alhamdulillah lah. Jadi masih kayak baru gitu ya. Gila cuy, ini aku beli second rasa baru ya. Dan ini cartridge-nya nih ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu game kesukaan aku juga waktu kecil. Tapi waktu kecil aku main yang versi PS2 guys. Ini juga pernah dimainin Bang Windah sih dulu ya. Udah lama sih maininnya sih sambil live stream nih. Ini adalah salah satu game Scooby-Doo favoritku. Ini bener-bener seru lah. Dan ini adalah salah satu game Nintendo DS yang mirip sama, atau bukan mirip sih, sama persis kayak versi home console-nya. Soalnya kan dulu kan biasanya kalau game konsol sama game handheld itu beda ya. Meskipun judulnya sama lah, tapi gameplaynya itu beda. Tapi kalau ini Scooby-Doo First Prize di PS2, di Nintendo Wii ya kalau nggak salah ada juga, terus di Xbox sama di versi Nintendo DS ini, itu secara gameplay dia sama. Bedanya paling ya di grafis sih, terus kualitas suaranya, sama beberapa beda di mekanik gamenya. Karena Nintendo DS ini dia dual screen, jadi beberapa fitur kayak pokoknya kayak puzzle gitu, mereka kalau di home console itu pencet di pad gitu ya. Tapi kalau di sini itu pakai touch controls teman-teman. Jadi kita pencet ya. Tapi kalau secara performa bagus sih ini gamenya. Kadang malah nyentuh 60 FPS-an lah, kadang ya. Tapi rata-rata ya 30 FPS dan udah playable sih ya untuk game DS. Ini one of my favorite games dari childhood aku gitulah guys ya, bisa dibilang. Nah, game berikutnya adalah game yang aku sebenarnya agak malu buat bahas, tapi ini aku upload juga ke RetroShop, yaitu adalah Love Plus. Ini adalah game dating sim yang aku dulu mainin waktu aku SMA gitu ya. Aku dulu waktu kayak jomblo-jomblonya aku main game ini guys. Ya, ini aku beli harganya sebenarnya nggak murah sih, sekitar 150.000 ya. Tapi ini aku dapatnya nggak full set guys. Aku nggak dapat manualnya nih, sayang banget aku nggak dapat manualnya, cuma dapat cartridge-nya aja. Tapi sebagai koleksi ya yaudahlah, aku tetap ambil. Soalnya dulu sempat ada juga harganya 200.000, tapi dia tuh udah keburu kejual sama orang lain. Aku keduluan lah, nggak sempat beli gitu. Aku nunda juga soalnya karena emang nggak begitu perlu banget sih. Cuma ya udah keburu kejual dan nggak ada lagi tuh. Soalnya nggak begitu banyak guys yang jual ini guys. Terus aku nemu lagi, jadi dia jual 150.000, tapi dia nggak dapet book. Oh boleh lah, aku ambil aja lah. Nah ini dia Love Plus ya guys. Jadi di game ini tuh kita main sebagai kalau di sini kita sih main jadi ini ya, murid pindahan kelas 11 SMA. Jadi di sini ada 3 cewek yang bisa kita deketin lah. Ada Nene, terus Manaka, Takane, sama aduh aku lupa namanya siapa nih. Siapa sih namanya nih? Aduh lupa. Pokoknya ada 3 cewek lah yang bisa kita date. Yang cewek yang pertama nih, yang ini nih, yang short hair ini, dia ini tuh kelas 10. Terus teman sekelas kita itu si Manake ya, dia kelas 11. Terus ada Senpai juga yang part time di Dixie, itu dia kelas 12 ya. Namanya Nene. Nah, kalau di game aku ya, di gameplay aku main itu ngedate si ini sih. Manaka Takane. Aku memilih dia di gamenya. Dan ini juga ada versi English patch-nya teman-teman. Jadi selain Tomodachi Collection ya, game ini itu juga ada English patch-nya. Kalian bisa cari aja lah di Google ya, banyak gitu. Dan ya, kayaknya nggak bakal banyak yang bisa aku omongin tentang game ini. Tapi ya intinya inilah Love Plus. Aku jujur
udah lama juga sih nggak main Love Plus karena emang aku udah nggak begitu tertarik lagi lah. Aku main dulu waktu SMA guys, mainnya waktu kelas 11 tuh, ngit banget tuh main game ini sampai sampai eh, sampai bisa pacaran. Jadi untuk game ini itu nggak langsung pacaran guys. Jadi kalian PDKT dulu tuh. Ini game itu kayak ya game-game dating sim pada umumnya lah. Jadi kalian bisa pilih aktivitas apa aja yang kalian pengen lakuin ya dari pagi sampai sore ya. Terus habis itu kadang ada cutscene spesialnya, ada encounter spesialnya ya kayak gitulah ya. Pokoknya sampai part dimana confess gitu ya Kokohaku, dan udah deh abis itu bisa pacaran. Bisa pacaran secara real time, bisa pacaran secara ya in game time gitu. Dan kalian juga bisa ngomong guys, bisa ngomong sama karakter-karakter ini ya, tentunya bahasa Jepang gitu ya, pakai mikrofon dari Nintendo DS-nya nih, dari mic-nya gitu. Itu menurutku salah satu fitur yang cukup keren juga lah, dimana dia tuh bisa ngenalin kita tuh ngomong apa gitu ya. Dan game terakhir yang ada di list ini ya, yang di koleksiku, itu adalah Tomodachi Collection Shin Seikatsu atau Shin Seikatsu ya. Tomodachi Collection Shin Seikatsu atau New Life, kehidupan baru lah. Ya, jadi ini adalah sequel dari Tomodachi Collection. Atau kalau di Amerika sana ya, atau di Eropa, pokoknya di English countries, pokoknya di luar Jepang sama Korea, game ini dikenal dengan Tomodachi Life, teman-teman. Dan ini adalah game yang kebanyakan orang tahu sih ketimbang Tomodachi Collection karena dia adanya cuma di Jepang doang. Sedangkan ini itu ada di banyak negara. Di Jepang tentunya ada ya di Jepang. Di Korea juga ada. Jadi ada Tomodachi Collection versi Korea ya. Jadi dia ngomongnya bahasa Korea gitu ya. Terus juga ada yang versi Inggris Tomodachi Life. Ada juga yang di Europe Tomodachi Life tapi logonya beda gitu ya. Dan tiap versi ya, tiap region juga punya perbedaannya masing-masing gitu. Dan ini dia teman-teman, covernya kayak biru, hijau, toska gini lah ya. Jadi ini adalah warna yang menginspirasiku untuk jadi cover kayak background retrosop gitu ya, warna biru tuh guys ya. Nah bagian belakangnya ini apa deh? Tomodachi to Hajimeru Kimamana Shin Seikatsu. Ini ki kan ya kanjinya, ini nggak sih? Ya pokoknya gitulah ya. Ini tuh sequel dari Tomodachi Collection. Nah ini cartridge-nya ada di 3DS aku ya. Ini masih ku mainin sampai sekarang, masih cukup sering ku mainin ya Tomodachi Collection. Dan dia dalamnya cuma ada kayak booklet gini doang nih. Ini ada klub Nintendo dan sama kertas begini doang tuh, sebatas ini doang nih. Soalnya di Nintendo 3DS sendiri itu udah ada digital manual teman-teman ya. Jadi udah nggak perlu manual book lagi. Soalnya emang game-game sekarang juga udah jarang sih ya yang ada manual book. Selain karena hemat biaya, terus juga nggak buang-buang kertas lah ya. Ya lebih efisien aja sih kalau misalnya dibikin secara digital. Switch saya nggak ada ya digital apa digital manual gitu ya, ada nggak sih? Kayaknya nggak ada deh, paling beberapa game doang. Dan itu juga di dalam gamenya kayak Mario itu dia ada ininya loh guys, ada manualnya juga loh di dalamnya. Kalau kalian sadarin ya di pause menunya itu ada tuh. Jadi ya itu sih ya. Oh ya, dan ini game adalah apa ya, one of the best atau one of the luckiest purchase ever lah menurutku nih. Selain Scooby-Doo yang tadi ya, ini aku dapetin juga di harga yang murah. Aku bisa bilang murah karena pertama, game ini itu agak susah dicari di Indonesia. Sebenarnya nggak langka lah. Cuma di Indonesia jarang yang jual, sedikit banget yang jual. Ada yang jual tapi itu harganya ya harga ininya sih, harga pasarnya sih, yaitu 500 ribuan dan emang lumayan mahal gitu ya untuk kelas 3DS gitu. Tapi emang 3DS yang segitu sih biasanya harga game. Cuma aku dapetin game ini di angka 150 ribu doang teman-teman. Asli, aku dapetin ini di 150 ribu doang dan itu murah banget guys, asli. Aku bener hoki kayaknya nih dapat game ini 150 ribu doang. Dan itu harganya guys lebih murah daripada harga di eBay,
lebih murah daripada harga pasarnya di Mercari. Oh, wow. Gitu ya. Jadi hoki banget aku bisa dapetin game ini. Ya, aku pernah juga bikin video unboxingnya dan video gameplaynya sedikit ya di Retrosap. Jadi kalian tonton aja lah untuk itu ya. Nah, aku rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Udah lumayan lama juga, sekitar 17 menitan ya. Ini aku atur dulu deh. Oke. Jadi itu semua koleksi game Nintendo DS/Nintendo 3DS ku. Nggak banyak emang ya, cuma 4 doang ya. 3 untuk DS dan 1 3DS. Next, aku mungkin akan beli game Nintendo DS lagi. Kalau misalnya aku nemu Mario Kart atau Mario Party atau Mario Bros DS yang murah gitu ya, yang region Jepang, mungkin aku akan beli, tapi ya nanti-nanti aja lah. Jadi itu saja teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Next, aku mungkin akan bahas koleksi game PC fisik ya, mungkin, dan game PS3. Tapi kalau game PS3 ini kayaknya aku pengen, nah nanti aja lah. Ya itu dia teman-teman intinya. Sampai jumpa di video yang lainnya.